Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA N1 Banjarmasin. Pertama-tama saya mohon perhatiannya untuk memahami penjelasan dari saya, yaitu tentang elastisitas bahan. Untuk minggu kemarin itu Bapak Parsidi telah menjelaskan tentang susunan pegas ya. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu elastisitas bahan. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu siswa mampu menjelaskan tentang elastisitas bahan. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan bahan elastis dan plastis. Yang ketiga, siswa mampu menentukan besar tegangan dan regangan. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan besarnya modulus Young. Oke, jadi pada elastisitas bahan itu terbagi 4 yang akan Bapak jelaskan di sini. Oke, yang pertama itu ada tegangan, yang kedua itu ada regangan, yang ketiga nanti akan ada dibikinkan grafik antara tegangan dan regangan, dan yang terakhir tadi ada modulus Young. Oke, pertama apa sih itu elastisitas bahan? Elastisitas atau elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut tidak berubah. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk dalam pertambahan panjang. Nah, jadi benda-benda yang elastis itu, misalkan kita beri gaya, dia akan kembali ke bentuk semula. Contohnya di sini gelang karet. Coba saja kalau misalkan ada di tempat kalian itu ada bahan elastis seperti gelang karet ataupun pegas, silahkan coba ditarik ataupun diberi gaya, maka setelah dilepaskan dia akan kembali bentuknya ke bentuk semula. Seperti itu yang dimaksudkan bahan elastis. Dan untuk lawanan dari bahan elastis itu sendiri itu adalah bahan plastis, yaitu bahan yang tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya bahan plastis adalah kertas misalkan. Misalkan kalau kertas kita lipat, maka dia akan tetap terlipat. Kecuali kalau kita pulihkan. Misalkan lagi kayu. Misalkan kayu kalau kita patahkan, maka tidak akan kembali ke bentuk semula. Itu contoh dari bahan elastis dan bahan plastis. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada gambar kawat dan yang kedua ada gambar pegas. Nah, coba kita lihat untuk gambar pegas dulu. Untuk gambar pegas yang kemarin ada X0. Misalkan kita kasih sebuah gaya ataupun kita kasih beban. Setelah bebannya kita lepas, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau batang kawat, kalau misalkan kita kasih sama dengan pegas, kita kasih sebuah beban, maka dia tidak akan berubah bentuk. Benar? Ya. Oke, lanjut aja kita ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah tegangan. Nah, apa sih itu tegangan? Misalkan di sini seutas kawat dengan luas penampang A mengalami sebuah gaya tarik F pada ujung-ujungnya, maka hal ini akan mengakibatkan kawat mengalami tegangan atau gaya tarik. Jadi di sini tegangan tadi didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik yang dialami kawat dengan luas penampang. Bagaimana arti dari gaya tarik dan luas penampang? Nah, misalkan begini. Misalkan ada sebuah kawat itu memiliki luas penampangnya A, atau luas yang di ujungnya itu ada bernilai A.
kita kasih gaya tarikan atau kita kasih gaya dorongan itu sebesar F. Nah, maka kawat itu akan mengencang, ya kan? Nah, di saat kawat itu mengencang, maka di situ ada tegangan, yaitu tegangan tarik tadi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, lihat contohnya ini. Nah, itu yang disebut A. Nih, luas menampang. Jadi saat dikasih gaya F di ujung-ujungnya, maka di tengah-tengah sini itu akan mengalami tegangan. Jadi makanya rumus dari tegangan sendiri adalah tegangan sama dengan gaya per luas, atau dipersingkatnya adalah tau sama dengan F per A. Tau ini adalah tegangan, F ini adalah gaya, dan A ini adalah luas. Nah, ini adalah definisi dari gaya tegangan. Oke, selanjutnya regangan dulu ya. Nah, pada gambar sebelumnya tadi, gaya tarik yang dikerjakan pada batang berusaha mengangkat kawat, yang berusaha meregangkan kawat hingga panjang kawat semula L bertambah panjang sebesar delta L, yang gambar ini tadi. Nah, di sini ada L, di sini ada delta L. Nah, di sini jika diartikan regangan atau tarikan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal. Nah, ini delta L dibagi dengan L itu adalah regangan atau tarikannya tadi. Nah, kita bisa lihat hasil dari rumusnya. Rumus regangan adalah pertambahan panjang per panjang awal, atau E sama dengan delta L per L. Nah, selanjutnya untuk grafik antara tegangan dan regangan. Oke, bagaimana kita memahamkan antara grafik ini? Jadi untuk pada sumbu X itu kita kasih regangan, dan untuk sumbu Y itu kita kasih tegangan. Nah, apa arti dari grafik ini? Nah, kita lihat yang pertama, yang titik A adalah batasan hukum Hooke, yaitu di saat tegangan atau di saat regangan, maka benda yang elastis tersebut maka akan tetap kembali ke bentuk semula. Dan ini batasannya. Ini batas elastis dari sebuah bahan. Jikalau bahan masih berada di batas ini, maka bahan-bahan apapun yang berbentuk elastis maka akan tetap kembali ke bentuk semula. Nah, misalkan lagi berada di titik C, yaitu titik tekuk di mana jikalau benda sudah berada di titik ini, misalkan pegas yang kekuatannya agak lemah, kita tarik sekuat mungkin, maka itu akan ada saat titik tekuknya. Pernah nggak lihat pegas di saat kita tarik, maka pegas itu tidak kembali ke bentuk semula? Nah, itu yang berada di titik tekuk. Di saat kita tarik dengan kekuatan penuh ataupun sekuat mungkin kita tarik, maka dia akan berada di titik D dan di titik E. Maka di saat di titik di antara E ini, itu benda apapun itu maka akan patah atau titik patah di titik E. Jadi semakin kuat kita tarik sampai ujung sini, maka elastisitas bahan pun tidak akan kembali, begitu. Nah, untuk hubungan antara regangan dan tegangan tadi itu disebut modulus elastisitas. Yang didefinisikan adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang ditunjukkan pada titik O ke titik A dengan sudut tan theta adalah konstan. Konstan ini dinamakan adalah modulus elastisitas, yang mana pada titik ini tadi dari O ke A cuma sampai ke sini.
elastisitas sebuah bahan. Konstanta ini dinamakan modulus elastisitas atau kita sering sebut modulus Young yang dilambangkan dengan huruf Y. Oke, untuk rumus modulus elastisitas itu adalah tegangan per regangan atau tau dibagi E. Kita masukkan rumus-rumusnya di sini, maka untuk rumus modulus elastisitas sendiri dapat kita tulis F dikali L per A dikali delta L. Untuk rumus F-nya bisa kita sederhanakan menjadi rumus F sama dengan E dikali A per L. Selanjutnya contoh soal. Nah, sedikit saya menjelaskan untuk contoh soal tentang modulus elastisitas. Di sini ada soal, yaitu seotos kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik dengan gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitunglah modulus elastisitas dari kawat tersebut. Nah, di sini kita tulis diketahuinya untuk A adalah 4 mm, kita ubah menjadi meter kuadrat, F-nya 3,2, delta L itu L akhir dikurang oleh L awal, kita dapatkan 0,04. Nah, setelahnya kita masukkan ke dalam rumus yang kita peroleh tadi, maka dihasilkan nilai E adalah 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter sekon. Mungkin itu dulu anak-anak untuk penjelasan tentang modulus elastisitas. Untuk nanti untuk hukum Hooke akan saya lebih jelaskan lagi untuk video berikutnya. Oke, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.